Halo Sobat Rosin, datang lagi untuk Anda ya setelah sekian lama. Aku nggak nongol lagi untuk kamu gitu ya Sobat Rosin. Dan sekarang Rosin Talk hadir lagi untuk Anda di YouTube channelnya Rosin. Yes, betul banget, Rosin Channel. Dan ini perdana setelah kita mati suri gitu ya kemarin ya. Oke, dan Ferry sudah nggak sendirian karena Ferry sudah bersama dengan tamu yang sangat spesial, di mana tamu ini didatangkan jauh dari luar kota Solo. Coba dari mana? Tebak, ayo tebak. Dari mana coba? Ya, hari ini Ferry bersama dengan Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan pastinya ada di program studi Bisnis Perjalanan Wisata. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, yang semua dong Pak. Selamat siang Mas Ferry. Halo. Oke. Kalau kita boleh tahu dulu nih, sebenarnya siapa sih yang ada di hadapan saya ini? Iya, boleh Pak, silakan kenalan dulu Pak. Ya, terima kasih Mas Ferry dan Sobat Rosin Talk. Iya, betul. Kami dari Sekolah Vokasi UGM, khususnya dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata. Saya sendiri perkenalkan, saya Yuda. Saat ini saya diberikan amanah untuk menjadi Ketua Departemen Bahasa Seni dan Manajemen Budaya. Oke. Jadi departemen kami ini yang mengelola prodi-prodi yang ada dalam satu klaster. Di sana ada prodi bahasa, kearsipan, rekaman informasi, dan juga termasuk pariwisata ini. Yes, betul. Nah, itu ada Pak Yuda ya, selaku Kepala Departemen Bahasa Seni Manajemen dan Budaya UGM gitu. Nah, sebelahnya nih, yang mungkin dari bertiga ini yang agak masih kelihatan kinclong sendiri gitu ya. Ya, ada siapa ini? Boleh dikenalkan terlebih dahulu. Halo Sobat Rosin, perkenalkan nama saya Mahendra sebagai mahasiswa Bisnis Perjalanan Wisata angkatan 2021 Universitas Gajah Mada. Oke, nah ini Mas Mahendra ini juga perwakilan dari mahasiswa Prodi Bisnis Perjalanan Wisata juga ya. Oke, nah kalau kita tuh boleh ngobrol sebentar ada dan sedikit aja, apa sih sebenarnya yang diketahui dari Pak Yuda dan Mas Mahendra sendiri, Rosin itu apa toh? Nah, boleh dijelaskan coba. Saya pengen tahu nih, dari kacamata sudut pandang orang luar. Iya, boleh silakan. Ya, saya kira untuk Rosin ini sudah menjadi salah satu perusahaan besar dan ternama. Sejak saya kecil kami sudah tahulah Rosalia Indah saat itu, dan juga mungkin Rosin saat ini sebagai salah satu lini usahanya, terutama terkait dengan bidang-bidang kepariwisataan, ya, dari perhotelan, tour and travel, dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir di Rosin Group ini, bisa mengetahui ternyata lebih banyak lagi unit-unit bisnis baru yang terkait dengan turunan perjalanan wisata itu sendiri yang bisa kita dapatkan siang hari ini. Terima kasih banyak pada tim Rosin, Pak Adi, Butika, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di Rosin. Iya betul, dan kita juga sangat spesial sekali ya, UGM tuh bisa nongkrong, bisa main, dan bisa lunch di sini. Mantap sekali. Nah, kalau dari Mas Mahendra sendiri nih, apa Mas Rosin itu? Baik, kalau menurut saya sebagai mahasiswa, Rosin itu merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan wisata khususnya, yaitu ada bis, dan ada resto, dan lain sebagainya. Kalau untuk mahasiswa sendiri, khususnya Rosin merupakan tempat yang cocok untuk dijadikan lokasi magang. Karena sebagai mahasiswa vokasi, kita disiapkan 60% praktek dan 40%-nya teori. Jadi ketika kita nanti praktek industri, saya rasa Rosin sangat tepat untuk dijadikan tempat magang bagi mahasiswa bisnis perjalanan wisata. Oke, jadi ada internship program gitu ya. Oke, nah terus gini, tadi kan dari pagi sudah ke Mangkunegaran gitu ya. Jadi untuk teman-teman UGM ini tadi sebelum ke Rosin memang sempat mampir di salah satu heritage-nya Kota Solo gitu ya. Tadi ke Mangkunegaran dan sekarang makan siangnya ada di Rosin. Sebenarnya tuh ada acara apa toh kok sowan ke sini gitu loh Pak. Saya pengen tahu tuh Pak. Sebenarnya ada apa ini? Saya? Iya, boleh silakan. Baik, terima kasih Mas Ferry. Jadi aktivitas kegiatan hari ini adalah bentuk dari kuliah lapangan mahasiswa sebenarnya. Jadi karena kami di sekolah vokasi, hampir semua mata kuliah kami itu terkait dengan project based learning. Jadi kegiatan tidak hanya dilakukan di kelas saja, tetapi juga keluar ke industri, ke pelaku wisata, ke komunitas pariwisata, ke industri pariwisata, dan lain sebagainya. Dan yang kami lakukan tentunya bukan hanya sekedar study tour atau hanya jalan-jalan, tetapi memang di situ ada proses untuk pembelajaran yang lebih intens, berdiskusi berdialog dengan industri di sana, memahami permasalahan yang ada di industri pariwisata, dan belajar banyak dari bagaimana bisnis pariwisata itu dibangun. Jadi memang Rosin ini sudah menjadi salah satu tujuan
kunjungan kami sebelum pandemi Pak Ferry. Oke. Tetapi mungkin karena kemarin kita 2 tahun juga harus hajar habis-habisan pandemi ya. School from home. Oke. Jadi alhamdulillah baru kali ini kami berkesempatan untuk diterima dengan luar biasa di Rosin. Nah, satu lagi nih Pak, kenapa kok pilih Rosin? Ya, saya kira sudah saya sampaikan di awal tadi, karena memang Rosin ini menjadi salah satu perusahaan yang sangat favorit lah di perjalanan wisata ya. Sudah ternama, dan kalau kita belajar, tentunya belajar dengan yang besar begitu. Walaupun mungkin memang kita harus banyak belajar dengan semua, tetapi Rosin ini di bidang perjalanan wisata termasuk wajib untuk kita kunjungi. Ya, harus kita hadiri dan kita harus belajar di sana. Siap. Terima kasih Bapak ya. Nah, Mas Mahendra nih, kalau kita tuh ngomongin tadi ya acara tadi pagi nih ya, apa nih kesannya seperti apa nih acara tadi? Oke, kalau menurut saya acara tadi talk show yang diselenggarakan oleh Rosin dengan pihak bisnis perjalanan wisata itu memberikan ilmu baru atau insight baru bagi mahasiswa tentang seperti apa sih perusahaan itu bergerak dalam bidangnya gitu. Kemudian seperti pemasarannya, manajemennya itu tata kelolanya seperti apa, sehingga menjadikan gambaran untuk kami para mahasiswa yang sedang belajar mengenai dunia bisnis khususnya di bidang pariwisata. Oke deh, terima kasih Mas Hendra ya. Nah Pak, kalau kita tuh tadi kita sudah ngobrol ya kenapa harus pilih Rosin. Terus tadi kita juga sudah mendengarkan mini talk show-nya antara Rosin dengan dari pihak UGM. Nah harapannya nih Pak, impact apa sih yang bisa didapatkan dari Rosin untuk UGM sendiri? Baik, terima kasih Pak Ferry. Jadi memang salah satu tujuan kami adalah untuk membangun kolaborasi lanjut begitu dengan Rosin salah satunya, karena kami di sekolah vokasi itu harus ada kolaborasi pentahelix dengan pelaku-pelaku pariwisata agar kita bisa mewujudkan project based learning yang memang tepat, yang berbasis pada practical problems yang ada di industri, sehingga kita akan bisa saling support, bekerja sama begitu, berkolaborasi untuk bisa menciptakan desain-desain inovasi baru yang nanti bisa kita olah bersama dan bisa dimanfaatkan oleh industri. Karena itu memang tugas kami di Akademi Vokasi begitu, di pendidikan vokasi. Dan yang lebih lanjut tentunya karena kita ada di sekolah vokasi, kita mengharapkan mahasiswa kami bisa belajar lebih lanjut di Rosin dalam bentuk pembelajaran project begitu, yang berbasis project dan juga pemagangan. Karena kita sudah masuk era merdeka belajar saat ini, kita diberikan kebebasan oleh kementerian begitu untuk menyelenggarakan kuliah di luar kampus. Nah, sehingga kuliah-kuliah mahasiswa ini nanti bisa kita pindahkan ke industri, dan Rosin termasuk salah satu pilihan kami begitu kalau nanti diberi kesempatan agar mahasiswa kami nanti bisa belajar di sini. Oke deh. Nah, kalau ini kan dari dosennya, kalau dari mahasiswanya nih, harapannya apa sih sebenarnya dari impact untuk acara tadi tuh, harapannya apa? Baik, berdasarkan tadi yang Pak Yuda sampaikan bahwa saat ini sedang ada Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nah di mana mahasiswa itu dapat belajar di luar kampus, tidak hanya pertukaran mahasiswa di antar kampus, tapi juga di industri seperti itu. Nah, harapannya adanya talk show tadi membuat kami para mahasiswa terbuka mengenai Rosin itu sendiri dan menarik minat kami sebagai mahasiswa untuk melakukan aktivitas di luar kampus atau praktek industri di Rosin, seperti itu. Oke deh. Nah, Sobat Rosin, jadi sudah komplit ya. Kita ngobrol apa saja hari ini tadi sudah komplit, dan pastikan mungkin kita akan ngobrol lagi Pak di lain kesempatan. Siap, karena Pak kita memang banyak program podcast kami yang akan menggandeng dengan stakeholder lainnya juga. Ya, terima kasih Pak Yuda, terima kasih Mas Mahendra yang sudah mampir di Rosin Talk ya. Podcastnya Rosin ini ceritanya ya. Dan perdana loh, ini perdana setelah kita mati suri kemarin ya. Oke, tepuk tangan untuk UGM, tepuk tangan untuk Rosin juga. Ya, dan Sobat Rosin, terima kasih sudah nonton Rosin Talk di YouTube channelnya Rosin Channel. Oke, Ferry pamit beserta teman-teman dari UGM semuanya. Dan akhir kata, saya harus pulang dulu ya. Dadah!